Teman-teman Liputan 6, Filipina dihantam kerusuhan beberapa hari terakhir. Mungkin Anda juga sudah melihat videonya di beberapa media sosial termasuk di Liputan 6 SCTV. Nah, kalau saya baca, ini proyek pengendalian banjir fiktif membuat puluhan ribu warga Filipina murka dan turun ke jalan. Demonstran dan polisi bentrok di jalan menuju Istana Malakanan. Beberapa orang juga terlihat mengibarkan bendera Filipina sementara sebagian pendemo lain mengibarkan bendera One Piece. Sebuah fenomena yang mungkin kita lihat beberapa waktu belakangan bukan hanya di Filipina saja, sebelumnya ada di Jakarta, kemudian ada di Nepal. Dan baru-baru ini juga kami mendengarkan informasi ada demo rusuh yang terjadi juga di Peru. Nah, untuk melihat kasus Filipina ini, seperti apa situasi di sana, kemudian apa yang melatar belakangi peristiwa kerusuhan ini, kami sudah terhubung dengan Zahid Munir, Wakil Ketua PPI Filipina, sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Mas Zahid, selamat pagi waktu Indonesia. Bisakah mungkin Anda ceritakan kepada teman-teman Liputan 6 situasi saat ini di Filipina, kemudian apa yang membuat warga Filipina kemarin melakukan demonstrasi besar-besaran sampai rusuh? Ya, terima kasih Mbak Gracia. Selamat pagi semuanya. Sekarang kondisi Filipina per pagi ini bisa dikatakan sudah berangsur kondusif. Pagi tadi saya mengecek TV lokal sudah sedikit kondusif, kemudian juga sudah bekas tempat-tempat terjadinya demonstrasi kemarin juga sudah mulai dibersihkan. Hari ini memang pemerintahan dan juga sekolah sedang diliburkan karena adanya efek dari tornado Nando ini. Dan bisa dikatakan latar belakang dimulainya kerusuhan atau demonstrasi atau kemarin sempat terjadi kericuhan itu karena terungkapnya mega skandal korupsi tentang pengendalian banjir di mana banyak sekali proyek-proyek fiktif dan di bawah standar yang terungkap. Dan ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Marcos sendiri, Bongbong Marcos, pada saat pidato kenegaraannya pada bulan Juli kemarin. Jadi diestimasikan pemerintah itu rugi sekitar 1 triliun peso atau sekitar 300 triliun rupiah. Dana ini juga dikabarkan memang sedang diinvestigasi dan diduga mengalir ke beberapa kontraktor saja dan juga ada ke beberapa pejabat negara lainnya yang sedang diinvestigasi. Meskipun ada sekitar 5.500 proyek yang sudah selesai, tetapi semua itu bisa dikatakan ada yang di bawah standar dan juga proyek fiktif. Seperti itu, Mbak Hmm. Grace. Oke, menarik ketika presidennya sendiri Mas yang menyampaikan langsung terkait dengan skandal ini. Boleh kemudian kita flashback lagi apa yang waktu itu disampaikan oleh Presiden Marcos ya sampai akhirnya bisa menyulut. Saya mungkin bisa katakan mengambil perhatian rakyat Filipina ya. Apa yang disampaikan oleh beliau waktu itu? Uh, Kurang lebihnya sih sebenarnya ini terungkap setelah terjadinya kemarin ada banjir dan juga typhoon yang cukup hebat melanda Filipina dan memakan beberapa korban jiwa dan kemudian bisa dikatakan pada saat pengecekan proyek-proyek penanggulangan banjir ini memang ditemukannya beberapa spek yang mungkin di bawah standar atau yang sudah ditentukan sebelumnya seperti itu. Jadi Oke. dan dibawa menjadi salah satu ada kehilangan dana atau mungkin kebocoran dana dari proyek under dari uh, pekerjaan umum dan juga jalan tol atau Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Tol, Mbak, seperti itu. Oke, Mas, saat ini Mas mendengar masyarakat akan melakukan demo kembali atau memang sudah dilakukan tindakan-tindakan spesifik secara khusus oleh kepolisian Filipina? Ada potensi untuk menggulung lagi nih demonya atau sudah kondusif saja? Kemarin untuk demo yang tanggal 21 kemarin ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ini memang pertama kali digaungkan oleh pihak gereja, Hmm. aktivis, juga serikat pekerja, karena ini memang dipusatkan pada tanggal 21 September untuk memperingati 53 tahun People Power EDSA waktu zamannya uh, Presiden Marcos, Mbak. Seperti itu. Untuk kelanjutannya mungkin saat ini belum ada, tetapi mungkin bisa dikatakan menunggu
aksi dari proses investigasi yang sedang berlanjut sekarang. Oke, baik. Beberapa warga tampaknya setelah saya baca lebih dalam ya di media sosial dan juga Mm, pemberitaan, ada yang juga ditangkap oleh pihak kepolisian Filipina dan betul. ada tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mungkin Mm-mm. ini yang juga menarik untuk disoroti bagaimana biasanya penegak hukum di Filipina dalam menangani demonstran ya. Saya secara jujur tidak langsung turun ke sana, Oke. tapi apa yang saya cuma lihat berdasarkan Hmm, dari hmm, video yang ada di live TV lokal, uh, yang kita lihat terjadinya ada dua titik yang saya lihat. Yang pertama itu hmm. ada di Jalan Mendiola dan satu lagi ada di Ayala Bridge. Terjadi pembakaran sepeda motor itu, polisi hanya memang bersikap reaktif dan juga untuk menekankan agar demo berjalan damai, tidak ada kericuhan, tetapi terjadinya ada pelemparan bom Molotov, kemudian juga ada pembakaran sepeda motor dan juga pengerusakan salah satu usaha, yaitu hotel di sekitar Jalan Rekto, Mbak. Oke, Mas, siapa saja sih kira-kira, aktor-aktor yang terlibat dalam Mhm. skandal proyek kontrol banjir di Filipina, sepengetahuan Mas sejauh ini? Oke, jadi ada beberapa aktor yang sedang diinvestigasi saat ini dan diduga ikut dalam mega skandal proyek penanggulangan banjir ini. Salah satu yang diinvestigasi saat ini yang sedang sedang lagi panas di Mmm, Filipina, yaitu pasangan suami istri yang eh, memiliki beberapa perusahaan konstruksi yang masuk dalam 15 kontraktor teratas yang mendapatkan proyek lebih dari 100 miliar peso atau kira-kira lebih dari beberapa ratus triliun seperti itu, Mbak. oke. Mas, Mm-mm. bagaimana sih kira-kira rakyat Filipina melihat, kinerja pemerintahannya di beberapa negara yang sempat juga bisa saya katakan rusuh sekali ya, sebelumnya ada Mm-mm. Nepal dan kemudian sekarang Peru. Tuntutan mereka itu bervariasi pada, pemerintahannya. Sejauh ini yang Mas lihat, apa sih tuntutan-tuntutan masyarakat dan bagaimana rakyat Filipina melihat kinerja pemerintahannya? Ya, yang pastinya sih terjadinya penindakan hukum atas semua aktor yang terkait dalam skandal mega korupsi ini, pastinya baik itu dari pihak pemerintahan, baik itu dari pihak kontraktornya sendiri atau dari pihak eksternalnya, kemudian juga melakukan penyitaan terhadap hasil-hasil aset-aset dari hasil yang mungkin dianggap sebagai aset hasil korupsi, karena sempat terjadi di sosial media ini terms yang disebutkan dengan apa ya, flexing. Jadi sebelum pasangan suami istri ini mempunyai lebih dari 40 mobil, kemudian mereka juga barang-barang mewah dan seperti seperti itu, Mbak. Jadi ya bisa dikatakan penindakan hukum, kemudian juga transparansi keuangan. Jadi mereka menginginkan sebuah pemerintahan ini, baik itu dari anggota pemerintahan, supaya lebih transparan dari bagaimana proyeknya ini berjalan, kemudian juga seperti apa penyaluran dananya, Mbak. Oke, oke. Mas, kira-kira untuk warga negara Indonesia yang ada di Filipina, Mhm. apakah KBRI kita juga mengimbau agar warga Indonesia tidak berkeluar, Mhm. selama beberapa waktu? Jadi kemarin sudah ada himbauan, sebenarnya sudah beberapa hari sebelum September 21 ini, pihak KBRI secara proaktif sudah mengeluarkan himbauan baik dari sosial media, baik itu langsung diberikan kepada masing-masing ketua dari komunitas yang ada di Filipina untuk tidak ikut berpartisipasi atau menjauhi kerumunan massa yang mungkin akan terjadi nantinya pada ke depannya atau yang terjadi pada September 21 kemarin. Dan juga saling mengingatkan sesama warga dan juga yang paling penting sih kita diharuskan untuk membawa ID kemana-mana sekarang, Mbak. Dan Mhm, apabila kami merasa terancam, kami juga keselamatannya itu langsung berkomunikasi atau menghubungi hotline KBRI. Seperti itu, Mbak. mmm. Intinya sih kami dihimbau untuk saling menjaga dan juga berkomunikasi terus dengan KBRI. Oke, oke, oke. Semoga semua, WNI yang ada di Filipina dalam kondisi aman dan nyaman selama beberapa waktu ini dan ke depan ya, Mas, ya, itu yang Iya. kita harapkan bersama. Nah, Mas, saya tertarik tadi pada saat demo, kira-kira Mas Dani ada di lokasi apa dan
Apakah betul ini juga dimobilisasi oleh Gen Z yang ada di Filipina atau mahasiswa begitu karena lokasinya berdekatan dengan kampus-kampus ya kelihatannya ya Mas ya. Betul. Kemarin memang kami memang dihimbau untuk tidak eh, apa ya, berpergian Keluar. kemana-mana. Mhm. Betul. Mhm. Terutama menjauhi daerah-daerah yang memang sudah diinformasikan akan berpusatnya demonstrasi di sana. Untuk Gen Z ini memang uh, di daerah Luneta, karena kemarin itu terbagi menjadi dua titik. Yang pertama di Luneta Park atau semacam monumen nasionalnya Filipina. Di situ memang dekat dengan Istana Kepresidenan dan juga terkumpulnya berbagai universitas yang ada di Filipina. Dan memang di situ banyak berdomisili mahasiswa-mahasiswa dan juga siswa dari universitas-universitas tersebut. Jadi mereka ikut dengan uh, aksi yang ada di Lolita Park, Mbak, semacam itu. Oke, kalau Mas Zanit melihat mayoritas yang mengikuti demo waktu itu adalah mahasiswa ya, Gen Z ya. Di samping itu juga ada rakyat mungkin, tapi Betul. mayoritas yang pertama kali menggerakkan itu adalah Gen Z. Betulkah itu, Mas? Kalau bisa dibilang menggerakkan ini mungkin dari berbagai lapisan masyarakat ya, tetapi yang Oh. mungkin vokal ini adalah pihak dari mahasiswa tersebut, betul Mbak, Gen Z ini. Jadi berbagai universitas, Hmm, mulai dari UP dan Ateneo, LaSalle, dan berbagai macam universitas lainnya memang sudah membentuk protes ya. semacam betul protes secara online. Dan juga ini Oke. didukung dari berbagai pihak, terutama dari pihak gereja juga sudah ikut mendukung, Mbak. Oke, oke. Nah, Mas, kalau kami lihat videonya, di beberapa video ada bendera One Piece yang dikibarkan. Selain itu juga ada bendera Filipina. Entah ini Mm-mm. sebuah kebetulan yang diikuti oleh rakyat Filipina terkait dengan beberapa demo di lokasi lain. Kita juga Mm-mm. punya demo serupa di Jakarta beberapa waktu lalu, walaupun tidak menggunakan bendera tersebut. Tapi di Mhm, Nepal juga kita lihat ya, Mas, mhm. ada fenomena serupa. Kira-kira ada obrolan di sesama WNI atau mungkin Iya. situasi kebatinan warga Filipina yang mengatakan bahwa ini terinspirasi dari satu atau dua negara atau bagaimana ya, Mhm. Mas? Sebenarnya sih ini menarik ya Mbak ya, karena Iya, bendera One Piece dan bendera mungkin bisa dikatakan kru topi jerami atau Jolly Roger ini yes. terlihat seperti aksi kemarin sempat terlihat di Taman Luneta itu atau di Luneta Mm-mm. Park. Bendera ini mungkin dikatakan sekarang menjadi simbol atau ikon perlawanan terhadap apa ya, ketidakadilan atau mungkin terhadap korupsi lah. Mungkin secara tidak langsung apa yang terjadi di Indonesia dan juga di Nepal ini juga mungkin mempengaruhi Filipina, uh, di mana masyarakat akhirnya sadar jika mereka bersatu, maka suara mereka akan didengar dan itu menjadi awal gerak mungkin gerakan perubahan semacam itu, Mbak. Dan alasan untuk berdemonstrasi mungkin di setiap negara bisa berbeda, di Nepal bisa berbeda, di Indonesia berbeda. Tetapi pesannya mungkin bagi saya pribadi sama, Mbak ya. Mungkin dengarkan rakyat dan lakukan perubahan terhadap ketidakadilan dan praktik korupsi. Jangan tunggu sampai mungkin masyarakat yang melakukan perubahan tersebut. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali sih Mas, karena bendera One Piece ini memang beberapa kali muncul di saat demo-demo tertentu. Nah, saya penasaran, kira-kira bagaimana situasi kebatinan mereka melihat pemerintahan Filipina ya Mas ya? Kalau kita lihat di beberapa negara lain ada ketidakadilan, kemunculan apa namanya rasa sensitif terhadap kinerja pemerintahan. Begitu juga kan yang dirasakan oleh rakyat Filipina. Karena ya bisa dikatakan sih seperti itu ya. Mungkin sampai pemerintahan Presiden Marcos pun juga uh, turut sampai mengatakan kalau misalnya saya tidak presiden, saya bakalan ikut dalam demo kemarin itu. Seperti itu. Karena mungkin bisa dikatakan Filipina ini negara yang memiliki apa ya, sering dilanda typhoon ya Mbak ya, atau Iya. badai. Jadi banjir itu menjadi salah satu permasalahan utama dan bayangkan saja dana yang harusnya untuk digunakan penanggulangan ini itu mungkin diduga diselewengkan, akhirnya banyak terjadi korban, kerusakan yang mungkin ditanggung oleh masyarakat Filipina semacam itu. Dan itu terus terjadi setiap tahunnya typhoon ini karena memang reguler, bisa dikatakan reguler ya Mbak ya. Jadi kalau itu sangat menyakiti hati masyarakat Filipina. Ditambah lagi mungkin dengan luxury yang mereka punya, apa namanya, yang diduga melakukan
korupsi ini semacam kontraktor pasangan suami istri tadi yang mempunyai 40 lebih mobil, kemudian barang-barang mewah yang mungkin ditunjukkan mungkin di sosial media yang membuat masyarakat Filipina lebih sakit hati seperti itu. Oke, baik. Mas, pertanyaan terakhir saya, apakah Mhm, saat ini pemerintahan Filipina mungkin diberitakan di mhm, media untuk pelaku-pelaku yang diduga terlibat dalam skandal mega korupsi ini mhm. akan dihukum atau bagaimana, Mas? Sudah ada penegakan hukum terhadap mereka-mereka? Iya, jadi dari apa yang saya dengar dan saya baca, memang saat ini sudah ada beberapa investigasi yang sudah dimulai. Untuk kepastian hukumnya, memang presiden pun sendiri sampai mengutus atau membentuk tim audit khusus untuk apa namanya Departemen Pekerjaan Umum dan juga Jalan Tol ini. Kemudian juga dana untuk penanggulangan banjir tahun 2026 ini yang saya baca memang di stop dan dialirkan ke sektor-sektor lain yang mungkin lebih membutuhkan, Mbak, semacam itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Zahid Mhm. sudah melaporkan langsung bagaimana situasi di Filipina saat ini, menceritakan kepada teman-teman Liputan 6 apa yang menjadi permasalahan utama di Filipina yang termasuk tadi ternyata karena Filipina sendiri adalah negara yang sering dilanda oleh typhoon. Jadi mungkin hal-hal krusial seperti pengendalian banjir ini menjadi sangat sensitif bagi warga Filipina. Betul ya, Mas? Betul sekali, Mbak Grasi. Baik, terima kasih Mas Zahid Munir sudah berkenan bergabung bersama kami di Liputan Ramai CTV dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Zahid Munir, Wakil Ketua PPI Filipina terkait dengan update situasi di Filipina saat ini. Jangan lupa saksikan informasi-informasi dan wawancara menarik lainnya bersama saya Gracia Ber di Sedang Viral Liputan Ramai CTV. Sampai jumpa.